Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 14 bulan 3 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Alhamdulillah bagi yang ingat dan sanggup mau kuat melaksanakan puasa Al-Ayyamul Bid sejak Sabtu, Ahad, Senin akan terhitung 3 hari itu. Tapi dalam kajian tarjih tidak mutlak puasa 3 hari dalam sebulan itu di tanggal 13, 14, 15 Injo kalena apa? Kalau ada hal-hal tertentu tetap dipertahankan 3 hari itu dalam sebulan, bisa diganti di hari lain, yang penting cukup 3 hari dalam sebulan di bulan Qomariyah itu. Salah satu contoh yang dikaji dalam tarjih, kalau bulan Zulhijjah pernah menjadi perdebatan dan diskusi karena tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu hari tasyrik, di mana di aturan dikatakan itu diharamkan atau tidak boleh puasa. Sementara Al-Ayyamul Bid 13, 14, 15 dianjurkan puasa. Ketemu di 13 itu, hari tasyrik haram puasa, 13 hari terakhir hari tasyrik, 13 Zulhijjah hari pertama Al-Ayyamul Bid. Dalil usul fikih mengatakan lebih utama menghindari mudarat daripada memburu manfaat. Ya, dalam kasus seperti ini tarjih mengambil kesimpulan bahwa boleh diganti di hari lain, yang penting masih dalam bulan itu. Contoh lain, lebih utama menghindari mudarat daripada memburu manfaat. Berulang-ulang saya sampaikan, subuh ini saya ulang kembali. Dalam kasus salat jenazah, jenazah sudah ada di masjid, imam sudah siap, makmum juga sudah siap. Pas imam mau mulai takbiratul pertama untuk salat jenazah, retuk ngak ngarah, tajang kiri japatut jekni. Laulangi maka pinruan rek japatut ngak ngarah, repatalu. Ternyata retuk menyusul. Dalam konteks seperti ini, Bapak Ibu, berlaku dalil usul fikih itu, menghindari mudarat lebih utama daripada memburu manfaat. Kalau bapak dan ibu yang kebetulan wudhu karena nurek mojek ni sambajan tetapi batal ki ilang ki, jadi teritajang. Sekali lagi ingat surat Al-Maidah ayat 6. Di situ diinformasikan bahwa berwudhu itu yang wajib hanya 4 yang dibasuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa idiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi 4 ji, muka, tangan sampai siku, kepala atau rambut, dan kaki. Kalau begitu tangan sampai pergelangan, berkumur hidung dan telinga, sunat ji. Dalam kasus seperti ini ya ada mudarat, karena kalau bapak ibu basuh semuanya yang sunat itu, bapak ibu dapat pahala tambahan karena sunatnya dilaksanakan. Tapi ada mudaratnya. Rek mutolak kura-kura neraka, bahkan mungkin ngepau ngurala minang kisah baja nagale kijek memang. Itu dosa ujungnya. Ini mudarat. Dalam konteks seperti ini, amalkan yang 4 itu saja. Bahkan mungkin dalam matematika pahala ada kompensasi pahala yang kita dapatkan karena menghindari mudarat, karena meninggalkan yang sunat, untuk mempercepat proses salat jenazah sebagai satu kesatuan proses pemakaman. Ya, itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Alhamdulillah selamat bagi yang sudah melaksanakan Sabtu, sambung Ahad ini, dan Senin. Tapi kalau ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dihindari, tarjih mengatakan boleh ganti di hari lain, yang penting masih dalam bulan Rabiul Awal ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berada dalam suasana atmosfer peringatan Maulid Muhammad. Saya dalam kajian berusaha mencoba menghindari, sekalipun sudah berlaku umum, Maulid Nabi. Karena waktu itu Muhammad masih bayi dan diperingati 12 Rabiul Awal. Nah, Muhammad jadi Nabi saat sudah berumur 40 tahun. Setelah dilantik di Gua Hira oleh malaikat Jibril 17 Ramadan,
dengan kalimat pelantikan Al-Alaq 1-5. Ya, ini hanya sekedar kajian kritis terkait dengan istilah. Karena tahun ketika itu belum ada. Masih dikatakan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena di saat itu Raja Abraha irinya luar biasa, nggak bisa dikendalikan. Wah, apa sangi Makkah mau Makkah? Apa sih daya tariknya Makkah? Ada yang berbisik, Ka'bah bede. Oh, Ka'bah kah? Apa itu Ka'bah? Nah, dijelaskan, kalau begitu hancurkan Ka'bah, kita bikin menara lebih tinggi, lebih bagus, supaya masa-masa mendatang orang lebih banyak berkumpul ke kerajaan kita daripada ke Makkah. Disusunlah pasukan, dikumpulkanlah tentara, diseranglah Makkah dengan tentara bergajah. Tapi jangankan tercapai maksudnya, Bapak Ibu, belum masuk Makkah dia sudah dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil. Turunlah surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfim ma'kul. Bayangkan Pak Ibu, Al-Qur'an ini yang menjadi asbabun nuzulnya itu tentara bergajah menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Bukan hanya rajanya yang hancur, tentaranya hancur, gajahnya juga hancur. Saking sehancur-hancurnya dikatakan dalam Al-Quran, ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Jadi ternyata iri ini Pak Ibu luar biasa dahsyat Paman Rakin. Karena iri saja itu Qabil tega-teganya membunuh saudara kandungnya sendiri. Pembunuhan yang pertama yang terjadi di bumi ini karena iri. Irinya Qabil terhadap Habil. Saudara kandung Pak. Karena iri Yusuf dilempar di sumur tua juga oleh saudara yang selir-selir, baru mulai bikin sandiwara di hadapan bapaknya. Pak, kami ini berlomba berlari. Setelah tiba di finish baru kami tahu ternyata Yusuf ini masih kecil. Lahir tajanya lalu lamu serigala. Ini baju rastirara, jangan bajunya bapaknya. Ora rastirara ini naga tidak sesekna. Ulah sesekna ora ramarai jala padamu serinja. Ini saudara kandung Pak. Yusuf itu bersaudara 12 orang. Sekedar untuk mengingat gampang menghafal itu Yusuf surah nomor urut 12. Yusuf bersaudara 12 orang. Jumlah ayatnya 111, 111. Seluruh cerita tentang Yusuf mulai dari bayi sampai jadi raja ada di surat itu. Kalau nama-nama nabi lain itu berserakan di berbagai surah dan ayat. Kalau Yusuf mulai dari kecil dia mimpi komunikasi dengan ayahnya, komunikasi dengan saudaranya, sampai dia jadi raja. Kemudian bagaimana perlakuannya kepada saudaranya? Dia menginginkan mereka si Yusuf ini tewas itu karena iri. Itu diurai detail rinci di dalam surah Yusuf. Iri dalam bahasa gaulnya SMS, susah melihat orang senang. Tapi kalau mau SMS yang positif, susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Cuman ada iri yang dianjurkan dalam agama kita Pak Ibu. Pertama, irilah kepada orang yang ilmu agamanya sederhana, terbatas, tapi dia lebih konsisten mengamalkannya. Kita boleh iri, bahkan harus iri kepada orang yang ilmu agamanya dibandingkan dengan kita lebih bagus, lebih baik. Lebih sederhana, lebih dangkal, lebih sempit, tapi dia konsisten. Dibanding kita yang lebih luas barangkali, lebih mendalam, lebih luas wawasan kita, tapi dia lebih konsisten. Boleh iri, harus iri kepada orang seperti ini. Yang kedua, boleh iri kepada orang yang penghasilannya, pekerjaannya serabutan, nggak ada penghasilan tetap, tapi sedekah infaknya lebih banyak dibanding kita. Yang ketiga, irilah kepada orang yang luar biasa sibuknya siang malam, pagi, sore, tapi dia masih bisa mengatur waktunya untuk kepentingan orang lain. Dalam tiga hal ini, agama mentolerir, dalam tiga hal ini kita dianjurkan iri. Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dalam beberapa referensi juga dianjurkan. Itu pangumpuk yang menjadi pilihan. Ketika kita sholat sunat 2 rakaat qablah subuh. Boleh surah-surah lain, tapi ini punya dasar untuk dijadikan prioritas. Saya yakin kita hafal semua. Jadi 2 alam yang dianjurkan dalam agama kita ketika kita sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, yakni alam taro dan alam nasroh. Bapak Ibu dan saudara rahimakumullah, subuh ini saya singkat kembali apa yang kita kaji pada pertemuan yang lalu dengan poin-poin penting. Ternyata provokasi itu bisa berakibat positif, tapi provokasi itu juga bisa berdampak
negatif. Nabi pernah memprovokasi sahabat dengan menurunkan dan membahas surah As-Saff. Kita ulang kembali ayat 10-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang mengaku dan merasa beriman, maukah aku tunjukkan sebuah jual beli, sebuah bentuk bisnis, sebuah bentuk transaksi yang keuntungannya bukan materi, tapi membebaskan kalian dari siksa yang pedih. Sahabat yang berkumpul ketika dalam pengajian yang diisi langsung oleh Rasulullah berteriak, bersorak, mau. Kata Nabi kemudian membahas ayat 11. Tunjikum min azamin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ada syaratnya. Syarat pertama, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berjihad di jalan Allah dengan menggunakan harta dan dirimu. Bi amwalikum wa anfusikum. Diri ini bisa dikembangkan dengan pangkat dan jabatan. Diri ini bisa dikembangkan dengan ilmu dan keterampilan. Diri ini bisa dikembangkan dengan seluruh potensi yang Allah berikan di luar harta. Tapi itu harus jadi alat. Tu'minuna billahi wa rasulihi berkonsekuensi. Beresiko. Kajian ahad subuh kita, Pak, yang saya katakan itu ada hubungannya dengan alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, ma ikhwanuka, aina qiblataka, ma imamuka. Itu ternyata persiapannya harus dilakukan di bumi ini, di dunia ini, saat kita hadir dan aktif di alam fana. Karena jawaban di alam kubur itu akan otomatis. Nah, di kajian subuh yang lalu kita katakan bahwa bukan hanya sholat yang bisa batal, bukan hanya wudhu yang bisa batal, bukan hanya puasa yang bisa batal. Ternyata syahadat juga boleh jadi bisa batal. Kapan? Dan jangan sampai sudah berkali-kali syahadat kita batal, tapi kita nggak paham, nggak sadar. Ya, saya sampaikan pada kegiatan subuh yang lalu di masjid mana itu? Nur Taubah, ya. Nurholis Majid itu tokoh HM yang paling kontroversi. Kalau dia rasakan orang-orang HM itu sudah diam, sudah vakum, sudah stagnan, nggak berdiskusi lagi, dia biasa lempar isu. Dia yang memperkenalkan tidak ada Tuhan selain Tuhan. T yang pertama T kecil, T yang terakhir itu T yang kedua itu T-nya besar. Konsep kita selama ini kita tahu tiada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian dikaji, siapa itu kalau Tuhan? Kalau ada T kecil, ada T besar. T besar itu Allah. T kecil ini adalah Tuhan-Tuhan yang terkadang tidak disadari oleh manusia. Dijelaskanlah dalam kasus itu, Pak Ibu, Tuhan adalah segala sesuatu yang paling dicintai oleh manusia, segala sesuatu yang paling ditaati oleh manusia, segala sesuatu yang paling ditakuti oleh manusia. Oleh karena itu ketika ada cinta kita kepada sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah, sesungguhnya sudah batal tahlil kita. Oleh karena itu ketika ada rasa takut kita kepada selain Allah dibanding takut kita kepada Allah, sudah batal. Oleh karena itu ketika kita lebih taat kepada selain Allah dibanding taat kita kepada Allah sesungguhnya, dan ketika itu dibenarkan dalam kajian ini, maka Tuhan bisa menjadi nafsu kita, Tuhan bisa menjadi harta, Tuhan bisa menjadi pangkat dan kedudukan, sehingga dalam konteks ini boleh jadi syahadat kita sudah batal. Dan ketika syahadat kita berkali-kali batal, konsep la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Tuhan, saya khawatir ini jawaban kita di dunia sudah kita hafal di luar kepala, tetapi di alam kubur menjadi tersendat-sendat karena kita tidak konsisten, kita tidak konsekuen, tidak kita komitmen dengan konsepsi la ilaha illallah. Ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Di alam kubur bisa kita jawab kalau ada persiapannya di dunia ini. Al muslimuna wal muslimat, wal mu'minuna wal mu'minat, ikhwani, saudaraku. Tapi apakah kita persiapkan, aplikasikan konsepsi hakul muslimi alal muslimi hamsun? Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya 5. Atau kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya 5. Pertama, kalau dia ketemu saling menyapa dengan salam. Yang kedua, kalau ada yang butuh, bantu. Yang ketiga, kalau ada yang sakit, bersin, saling mendoakan. Yang keempat, kalau ada yang sakit, saling menengok. Ada yang kelima, kalau ada yang meninggal, saling mengurus. Apakah kita aplikasikan dengan konsisten di dunia ini? Itu yang akan menjadi persiapan jawaban yang lancar dan benar di alam kubur. Kalau orang yang butuh, bantu. Ini tidak harus mutlak, tidak mutlak, harus langsung. Boleh melalui perantara. Boleh melalui lembaga, boleh melalui badan. Ya. Di Muhammadiyah adalah sismu. Di WI barangkali adalah siswi. Di NU adalah sisnu, di Muhammadiyah adalah sismu. Bantu orang-orang itu
melalui lembaga. Karena kalau langsung boleh jadi ada yang kobo semua berkali-kali mendapat karena banyak kenalannya, tapi ada yang lebih berhak menerima tapi nggak punya kenalan, nggak punya jaringan. Makanya dimasukkan ke masjid dengan UPZ-nya, teruskan ke Basnas, masukkan ke masjid, teruskan ke Lasisme. Dengan catatan ini yang perlu dibantu karena ada yang data yang kami miliki. Disinilah Basnas bekerja, disinilah Sismu bekerja sebagai lembaga atau badan perantara. Data-data orang miskin, data-data mahasiswa, data-data fakir miskin, data-data orang jompo dan seterusnya. Kerjasama dengan pemerintah, termasuk Bapak, Ibu, dan saudara, rumah tidak layak huni. Kalau semuanya dibebankan kepada pemerintah, nggak sanggup. Paling 10 dalam setahun. Karena anggaran terbatas. Apalagi efisiensi. Dakwah dikurangi. Ini efisiensi bisa bertahun-tahun, Pak. Kita aja yang efisiensi, lakukan tunung kobo saja. Iya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin lanjutkan sepintas sedikit lagi. Betapa luar biasanya yang namanya provokasi dalam arti positif. Pengajian itu kemudian diterima oleh sahabat yang hadir. Apa keuntungannya membebaskan Anda dari siksa yang pedih? Setelah pengajian dia sebarkan informasi ini, dia provokasi jamaah yang tidak hadir, umat yang tidak datang. Ada janji, jaminan Allah. Ketika datang perintah jihad, ya, dalam perang Badar, Pak, Ibu. Provokasi yang disampaikan oleh Nabi dalam arti positif di pengajian itu, sage-sage nalohe tungangka, tenuntut, mendesak. Kapan datangnya perintah jihad? Kami tidak sabar lagi menerimanya. Sabar, suatu ketika akan datang. Betul datang perintah jihad di bulan Ramadan. Perang Badar. Berangkat 1000 pasukan yang kena hipnotis dalam tanda positif. Kena provokasi dalam tanda positif. 1000 pasukan. Sementara berangkat menuncung musuh di perang Badar, ada di antaranya yang kemudian provokasi. Diten itulah topak reki kepuasa kita terire ki tugil kurang tindro ki kata atarahi ki nanti dan hari ini mang itu lari baliangnya saya itu basar laku lagi beta ini buat tujuan baga anda bagaimana anda beta kan suruh jakim beta bikin hari beta iya mau loko iya mau mati dite selamat baga 300 Pak yang keluar dari pasukan itu. Luar biasa dahsyat pengaruh negatif yang namanya provokasi. Itu yang terjadi di area kita, Pak. Itu yang terjadi di negara kita, mohon maaf. Kantor DPR. Berapa triliun yang harus dihabiskan? Itu dari DAU lagi, dari anggaran lagi, dari APBN lagi yang diserahkan kepada provinsi. Termasuk DPR, kata Pak. Kita sudah masuki oleh provokasi. Rakyat menjadi korban, mahasiswa ikut korban. Yang mungkin murni awalnya itu aspirasi. Tapi kalau dibangun itu dari mana lagi? Pasti berkurang lagi anggaran sosial. Berkurang lagi perjalanan dinas. Berkurang lagi rapat-rapat. Kenapa? Lari ke fisik itu. Ini dampak dari provokasi. Makanya Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun. La ikawi ngaruh hatun pengajian. Datang perintah jihad belum ketemu musuh kau sudah keluar dari barisan. Allah sangat murka. Allah sangat marah. Allah sangat benci. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Ini alamatnya 300 orang itu. Baru kemudian kita dihibur. Di ayat 4 As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Mari Pak Ibu ulil amri, ulil albab, ulil amwal, ulil ampus kita sinergikan, kolaborasikan. Itu yang sementara dirintis oleh Muhammadiyah Pak Ibu. Sambil kami terus, mudah-mudahan Nurul Hidayah sudah selesai nih, sertifikat wakaf. Ya, banyak masjid, banyak fasilitasnya Muhammadiyah, setelah ditelusuri, ternyata belum rapi administrasi. Kompleks perguruan Muhammadiyah, masjid di
di Lantibongan ternyata 40 tahun itu saya rehab, saya letakkan batu pertamanya 40 tahun masjid itu baru rehab total. Ternyata rintisan orang-orang Muhammadiyah. Masjidnya Barugaya, Mardekaya, Polebunging, masjidnya Muhammadiyah di Batamata Sapo, sementara menjadi identifikasi itu, Pak Ibu. Ya. Termasuk rencana membangun pesantren Muhammadiyah yang setelah sepakat berdiskusi dengan teman-teman itu, kita pakai boarding school. Sekolah berasrama. Jadi dia tetap secara formal tercatat di SMP Muhammadiyah, di MTS Muhammadiyah, di SMA Muhammadiyah. Karena setelah mendiskusi dengan teman-teman, mendapat informasi dari kepala MTS, SMP, SMA, ada beberapa siswa, ternyata setelah tidak masuk sekolah 2 hari, dicari di kos-kosannya, ternyata makan 2 harinya sudah terbengkalai. Ini menjadi catatan calon. Jadi boarding schoolnya itu lepas pendidikan formalnya sesuai dengan kurikulumnya, baru kemudian dia kembali ke asramanya dengan program pesantren. Ya, yang diutamakan karena kami sudah submitin dengan Pak tokoh pendidik ini dengan pimpinan wilayah, kita prioritaskan tahsinnya dulu. Pak Yamril juga sudah memberikan masukan. Memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dulu. Mungkin program awalnya ini sebagai rintisan Jumat, Sabtu, Ahad dia mondok. Sambil kita benahi di mana fasilitasnya, bagaimana gurunya, bagaimana kiainya, bagaimana pembinanya, apa programnya itu kita. Tapi di 2026 kita harapkan sudah berdiri lengkap semua unsurnya ini. Bagaimana biayanya? Jadi kalau dipondokkan, maka persoalan kontrakan sudah bisa kita atasi, persoalan konsumsi sudah bisa kita atasi, persoalan pendidikan yang rutin juga sudah bisa kita atasi. Dengan memadukan program formalnya. Itu nggak bisa Pak Ibu, kalau tidak berkolaborasi dengan semangat As-Sof ayat 4. As-Sof ayat 4. Jadi PDM, PDA, kemudian majelis, lembaga, kemudian PCM, lalu kemudian amal usaha, semuanya akan kita padukan dalam kontribusi yang kompak dengan semangat As-Sof ayat 4. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dapat saya sampaikan betapa dahsyatnya manfaat provokasi kalau disampaikan dalam bentuk positif, luar biasa dahsyatnya provokasi kalau itu diterapkan secara negatif. Sadaqallahul Azim, terima kasih. Silakan Pak Rahman, ada jamaah, Pak Arsyad. Pak Ibu, sebelum kita tutup, ada yang saya lupa dalam mengisi peringatan hari-hari Maulid ini, Pak Ibu, ada 2 amalan hari-hari yang saya ingin ajak. Pertama, memperbanyak istighfar. Karena Nabi mengatakan bahwa kuwariskan 2 perkara pada kalian, Al-Quran dan sunnahku. Siapa yang mengamalkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga nanti. Dalam sebuah riwayat, ternyata Nabi dalam sehari semalam paling gelena mengucapkan istighfar 60 kali. Sampai sahabat pernah bertanya, kenapa sebegitunya Muhammad? Ya Rasulullah, Anda kan maksum, terbebas dari dosa. Anda kan sudah dijamin masuk surga. Kenapa sampai beristighfar sampai 60 kali dalam sehari semalam paling tidak? Apakah dosa kesalahan tak ya Rasulullah? Kata Nabi mengatakan, saya beristighfar sekian banyak karena saya sadar betapapun saya beribadah tidak akan pernah seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada aku. Nah, istighfar yang paling dianjurkan dalam agama kita terkait dengan waktunya di waktu sahur. Periksa Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar
terutama di waktu subuh, di waktu sahur. 30 menit sesudah salat tahajud, sesudah salat witir, nunggu subuh 30 menit kurang lebih, perbanyak istighfar di situ. Ini rekomendasi Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 17. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau istighfar akbar. Ya, mana saja yang Bapak Ibu suka. Berapa kali terserah kebutuhan batin kita. Mau 3 kali per poin, 5 kali silahkan, 7 kali masing-masing poin, atau 7 kali atau 9 kali, tergantung kebutuhan batin kita dan waktu yang tersedia. Ya, jangan lupakan doa istighfarnya Nabi Adam dan Hawa, jangan lupakan doa istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta, dan seterusnya. Istighfar. Yang kedua, perbanyak membaca salawat. Nabi mengatakan, siapa yang mengirimkan salawat kepadaku 1 kali, maka dia akan mendapat balasan 10 kali. Itu Pak Ibu amalan praktis kita, manfaatkan sebagai tanda syukur kita masuk dalam suasana atmosfer peringatan Maulid Nabi. Sadaqallahul azim. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan yang memberi dapat berkah, yang diberi dapat manfaat, yang memfasilitasi dapat pahala, dan kita menyaksikan acara penyerahan sedekah spontan tadi menjadi catatan ibadah kita semua. Sadaqallahul azim. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut dengan acara yang disiapkan oleh takmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.